Menurut lu, ini posisi di dalam mesin disiram cairan. Lebih bersih mana sama kita sikat pakai tangan di depan mata kita? Oh iyalah. Kan sayang kalau mesin udah turun ininya kita nggak bersihin. Betul. Ya kebetulan Matic mobilnya. Matic. Kalau jalan pindah gigi jeduk. Maticnya. Duk. Terus nggak ada tenaga. Iya. Nggak ada tenaganya. Setelah gue periksa, katanya cuma ada sikring satu putus. Sikring doang putus. 500 perak harganya. Rasanya cuma itu doang, Bang. Iya. Tek-tek yang lainnya masih oke lah ya. Oke. Yang jelas gua keluar, gua habis goceng lah. Nah, lu nanggepinnya gimana tuh? Gua sih nggak bilang, wah, nih gua apakah item-item yang tadi dibilang diganti kayaknya masih bisa dipakai kan harusnya. Cuma karena penjelasan dia ini perlu, Pak. Iya. Ya gua ke bawah kondisi mobil, yaudah deh ganti deh. Iya. Karena gua pengen yang terbaik buat mobil gua. Betul. Gitu. Nah, lu nanggepin gimana tuh, Bang? Nah, kalau kayak gitu kan udah bukan jadi rahasia lagi ya kalau misalnya bengkel-bengkel dalam tanda kutip nakal deh ya. Mungkin bengkel-bengkel seperti itu yang mereka hanya peduli yang penting konsumen masuk sekali selesai nggak mau balik lagi bodo amat. Yang penting mereka udah ngeraup keuntungan besar di hari itu. Dia nggak peduli. Biasanya sih kebanyakan bengkel-bengkel pinggir jalan. Kebanyakan. Makanya kalau boleh lu iseng-iseng nanti deh main atau tanya-tanya ke teman-teman yang lain referensi bengkel-bengkel yang bagus. Gue bukan bilang karena bengkel gue nyempil ya, tapi rata-rata bengkel yang bagus itu adanya nyempil, jarang ada di pinggir jalan. Karena apa? Maaf bukan sombong, gue nggak butuh pelanggan baru. Maaf bukan sombong gitu ya. Gue tetap akan maintain konsumen-konsumen lama gue. Tapi bukan berarti kalau ada konsumen baru gue nggak tanggepin, gitu. Bukan berarti itu, cuman kalau bengkel pinggir jalan mereka agak berani seperti itu karena besok lusa pasti ada yang datang lagi karena posisi pinggir jalan. Apalagi mereka berani buka sampai malam. Iya. Jadi ya bisa dibilang nakal deh gitu. Kalau kita kan ya bener-bener ngutamain kualitas dan kuantitas si konsumen kita. Jadi balik lagi dengan kepuasan dia. Kalau gue misalnya datang konsumen baru, sebulan 2 bulan dia balik lagi. Kalau gue sih ngerasa puas di situ, berarti dia percaya sama gue. Kalau dia nggak balik lagi, berarti dia nggak percaya sama gue. Kan gitu. Atau apalagi gue dapet info si orang itu ngebengkel di bengkel orang. Kalau gue nggak jadi marah sama orang itu, tapi gue introspeksi diri gue sendiri. Apa nih yang kurang? Kenapa dia sampai kabur? Kan gitu. Apa gue ada salah pengerjaan atau harga gue terlalu mahal atau seperti apa gitu. Cuman untuk konsumen ini sedikit lebih aktif lah kalau ke bengkel itu. Misalnya, ya walaupun lu nggak ngerti-ngerti amat, tapi kalau misalnya ada mekanik bilang nih, oh ini item A rusak, ya lu jangan cuma ngomong ya udah ganti aja harganya berapa sekian, oke ganti selesai. Lu lihat seperti apa sih yang rusaknya? Seperti apa sih? Oh ini rusak. Oh ini Pak, ininya karetnya sobek atau ini karetnya jebol atau ini besinya udah retak atau bengkok. Itu kan kita orang nggak ngerti pun lihat gitu, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang utuh, mana yang sobek. Nah kalau itu kan jadi si mekanik pun yang tadinya mungkin dia mau main-main, kalau kitanya agak aktif, dia akan berpikir 2 kali. Gitu. Kalau misalnya si item A ini dia bilang nggak rusak, dia bilang rusak, terus kita lihat, oh ternyata ini masih bisa, ini nggak rusak, apanya yang rusak gitu, lo jelasin dong ke gue gitu. Si mekanik tuh akan gelagapan pasti itu sih, nggak mungkin nggak orang item masih bagus dibilang rusak. Tadi dia suruh nunjukin yang bagusnya kayak gimana. Konsumennya itu harus ditanya, kalau yang masih bagusnya seperti apa, bingung pasti dia jawabnya. Jadi kita juga sedikit ya ini loh Pak, yang masih barunya harus kayak gini. Betul, minimal nggak ada wujud nyatanya, kita kan bisa cari di Google, kita bisa cari referensi dari YouTube atau dari mana nih yang masih bagus tuh. Lihat gambarnya. Walaupun gitu. dia secara fisik barangnya nggak ada nih misalnya. Iya. Terus kayak misalnya ke bengkel A, ada misalnya harus ganti busi deh, yang gampang deh, yang banyak orang tahu ya, atau kampas rem. Misalnya si bengkel A bilang, oh ini harganya 400.000. Nah kita juga jangan bodoh, sekarang zaman online, walaupun kita nggak beli online, kita bisa ngecek harga. Cek aja harganya. Kalau misalnya dia bilang 400 ternyata di online 350, berarti oke lah.
masih masuk dalam akal, oke dia ngambil untung 50.000 taruh. Tapi kalau misalnya ternyata di online harganya 150.000, dia bilang 400.000 dengan item yang sama persis. Kalau beda merek masih oke. Kalau yang sama persis kan, lo kok jauh banget. Jangan sampai dikibulin gitu sama urusan-urusan seperti itu. Oke, jadi tipsnya gitu malah ya. Nah, jadi kita harus lebih menjadi apa? Konsumen yang pinter lah. Pinter lah ya. Oke. Iya. Terus gini mal, apa namanya, selain daripada itu yang tadi gue tanya tuh, misalnya macam-macam nih permintaannya nih. Mau dong mobil gue jadi kencang nih. Nah, itu kan bisa lo kerjain ya. Bisa. Selain dari itu ada lagi nggak mal? Biasanya permintaan customer lo dong, mau dong diginiin gue supaya apa gitu. Yang mungkin nggak semua bengkel tahu nih ilmunya nih, kayak gitu mal. Kalau gue sih masih standar-standar aja ya, gitu belum nemu yang aneh-aneh, mintanya aneh-aneh banget sih, enggak. Cuman banyaknya item rusak disuruh benerin. Item A rusak, harusnya diganti. Tapi gue suruh benerin. Contohnya Pak? Kayak misalnya yang tadi gue bilang, misalnya karet. Tuh karet udah sobek. Karet kalau udah sobek gimana sih? Gue suruh benerin. Nah, dia nggak mau ganti? Nggak mau ganti, benerin aja. Bisa. Tapi terserah gue, jangan ngatur. Gitu. Pokoknya mah lu tahu nempel bener aja. Iya. Bisa. Kasih rem dong. Apapun itu bakal gue kerjain yang penting. Tapi safety ya. Kalau nggak safety gue nggak akan mau kerjain. Tetap safety. Safety first lah, karena selain dari itu mal, ada lagi nggak yang mungkin nih pengerjaannya nih kalau di bengkel lain mungkin secara rentan waktunya bakal lama, tapi di lu bisa nyelesain dalam kurun waktu yang singkat. Bisa aja. Itu ada beberapa item yang mungkin bisa kayak apa tuh contohnya? Biasanya sih apa ya? Misalnya mobil nih, apa sih kendalanya? Ini sebenarnya problemnya ini nih, tapi sebenarnya nggak banyak bengkel yang tahu nih. Gue tahu nih. Iya. Gue pernah dapat satu problem. Apa tuh? Avanza ya waktu itu. Avanza. Dia kalau jalan Matic ya, sebenarnya Matic mobilnya. Matic. Kalau jalan pindah gigi jeduk. Maticnya. Duk. Terus nggak ada tenaga. Nggak ada tenaganya. Oke, udahlah ngobrol sama gua, ngobrol sama temen gua. Hah? Honda City gue juga gitu, ngejeduknya kalau pagi doang dinyalain, tapi kalau udah panas sore seharian hilang. Nah ini itu apaan sih? Katanya banyak ganti aja semuanya Pak. Ya banyak sebabnya sih kalau Matic ya. Cuman ini case yang kemarin gue dapetin saat lagi gue periksa segala macem, gue udah ngobrol sampai panjang sama orangnya, sampai ngobrol cerita overhaul Matic ya, turun Matic semua diperbaiki lagi lah, bongkar total gitu. Ternyata gue periksa. Setelah gue periksa, nggak tahu cuma ada sikring satu putus. Sikring doang putus, 500 perak harganya. Dan itu gue diestimasi itu sekitar 7,5 juta itu. Dan orangnya itu udah oke. Orangnya udah oke. Oke, 7,5 juta. Orangnya mau berangkat, orangnya masih ada di sini. Yaudah saya tinggal ya Pak ya, tunggu dulu bentar. Gue periksa lebih lanjut, gue penasaran, gue iseng periksa sikringnya. Padahal udah deal sama lu. Udah deal, 7,5 juta. Itu barang bisa jadi bagus lagi. Jadi bagus lagi. Gue bilang tunggu ya? Dia udah oke, pokoknya oke. Ya? Belum, gue bilang suruh tunggu dulu bentar. Gue bilang, gue ada satu hal lagi yang gue penasaran, karena gue coba colok, gue kan punya alat scan ya, alat scan komputer mobil gitu. Gue coba colok, si alat gue nih nggak mau connect. Gue bilang, tumben nih nggak connect. Pasti something wrong nih, gue bilang nih, ada sesuatu yang salah kan. Coba gue cek sikringnya. Gue cek sikringnya, ternyata ada satu sikring putus. Sikring itu putus, gue bilang pasti ini penyakitnya. Gua bilang. Yang jeduk itu? Yang jeduk tuh. Gue cabut sikringnya, gue ganti sikring baru, normal. Terus akhirnya lu gimana? Akhirnya kan cuma 7,5 juta. Iyalah. Kenapa lu kayak gitu? Ya buat apa gue ngasih makan anak bini gue sama duit haram? Biasa ya? Iya dong. 500 perak doang harga sikring. Akhirnya? Normal, mobil sampai hari ini masih dipakai. Begitu ya? Iya. Seneng banget dong dia. Iyalah 7,5 juta secara di rental loh. Rental mobil. Dia rental mobil. Kasihan dong kita mau bebanin dia gede-gede. Iya. Kan lu nggak ngelakuin, ya udah Pak, tinggalin aja. Nah, itu dia. Karena gua ngebangun bengkel ini sama temen gua punya visi misi walaupun tidak tertulis gitu. Nah, salah satu visi misi gua tuh kita harus jujur sama konsumen. Makanya gue kadang ada beberapa orang yang bukan langganan tetap gue ya,
di bengkel sana jasa pengerjaan anu cuman sekian. Di gua lebih mahal. Nah, kenapa gua lebih mahal? Karena pertama yang gua kerjain mungkin 3 kali lipat dari yang bengkel orang kerjain. Yang gue bilang tadi kalau ngebersihin mesin itu, gue nuruninnya setengah hari selesai, tapi nyucinya gue bisa 1 minggu. Buat nyucinya doang. Dan ngabisin bensin itu bisa 10-15 liter buat nyuci-nyucinya doang. Kenapa gue makanya harga gue mungkin untuk beberapa case gue agak di atas daripada bengkel-bengkel yang lain. Karena gue bisa nge-up harga, oke gue bilang, lu bilang agak mahal. Lu duduk deh dari sini, di sini gue bilang, dari pagi sampai sore lu lihat apa yang gue kerjain untuk mobil lu. Gue gituin. Jadi, ya intinya gue punya visi, gue pengen punya usaha yang berkah buat anak bini gue. Temen gue pun, partner kerja gue juga, dia punya anak bini juga, punya keluarga juga. Sekarang kita dapetin uang kayak gitu, uang jin dimakan setan. Iya kan? Bener dong, gue nggak mau seperti itu. Gue nggak mau seperti itu. Ya mau dibilang sama orang munafik atau naif ya terserah orang lah. Terserah, gue nggak pernah peduli sama anggapan orang. Orang mau ngomong apa bodo amat. Ya lu tahu gue lah, gue mana peduli sih sama omongan orang kan. Bodo amat. Cuman ya intinya gue tuh gue pengennya seperti itu. Gue nggak mau namanya ngebohong sama konsumen, gue nggak mau. Malah kadang seringnya datang ke sini misalnya. Turun mesin oke. Selesai mobilnya nyala, gue cek power window-nya nggak mau naik atau nggak mau turun. Gue benerin tanpa ngecas harga lagi. Padahal di luar di luar deal harga sama gue. Karena apa, gue pikir kepuasan konsumen itu nomor 1. Gue pernah ngerjain turun mesin Toyota Isis, mobil CBU. Pintunya buka otomatis. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2006. Mobilnya, mobil build up. Jarang ada lah di Indonesia, kalau nggak salah gue pernah ngecek. Cuman ada beberapa puluh unit lah mobil itu. Kebenaran punya konsumennya partner gua. Turun mesin lah di sini karena memang hancur mesinnya. Ayo gua perbaiki lagi sampai hidup normal lagi. Nah, sebelum gua serahin gua iseng ngecek pintu. Wah, nggak bisa ngebuka nih, gua bilang otomatisnya. Tapi ditarik manual bisa. Tapi otomatisnya nggak mau. Gua bilang telepon ke yang punya mobilnya. Takutnya gara-gara kita nih. Gua bilang jangan sampai nanti kita kesalahin. Katanya, kata si pemiliknya, oh itu memang dari pas saya beli. Nggak bisa. Iseng lah gue bongkar sampai bisa. Puas gue. Bisa benerin itu. Dia pakai mobil itu udah 2 tahun. Pintunya nggak bisa otomatisnya. Pas dia ambil, dia buka, kok ini jadi bisa pintunya? Yaudah dibenerin. Biayanya berapa? Nggak usah. Iya. Cukup. Yang penting lo puas, lo jadi langganan aja buat gue. Gue lebih baik kayak begitu. Jadi plus bukan gue ngebanggain diri gue dan bengkel gue ya, bukan promosi juga, cuman bentuk pelayanan gue sama konsumen gue tuh seperti itu gitu. Jadi kalau untuk item-item yang kecil yang sekalian tuh gue jarang hitung. Jadi misalnya ada lagi benerin ini, oh ininya kurang, sekalian aja sih, kan sekalian lewat gitu. Iya, kan intinya mah itu biar konsumen puas dan dia balik lagi. Minimal dia nggak balik lagi, dia cerita ke temennya. Benar. Kan gitu. Soalnya gue banyak banget yang kayak begitu. Gitu ya? Banyak banget. Iya. Jadi datang tiba-tiba ke sini, gue bilang siapa ini mobilnya gue nggak kenal. Gue haus banget, Mam. Minum deh. Ini jatah lu. Iya. Orangnya gue nggak kenal. Datang turun nanyain gue atau nanyain partner gue gitu kan. Dari siapa, kata gue? Dari si Anu. Nggak taunya dari konsumen gue juga. Oh, gue bilang berarti dia cerita. Nah, kan itu yang gue harapin. Gue berharap seperti itu tanpa gue minta dia cerita. Karena apa? Karena dia puas. Coba kalau nggak puas, mana mau? Betul. Nyeritain ke si Anu gitu kan? Enggak. Kadang gue nih ya, gue bakalan mau ke bengkel ketika ada ngereferensi teman sendiri, ketimbang sama orang yang gak kenal. Serius, itu bener ampuh banget memang. Betul. Metode yang lo lakuin tuh bener-bener menurut gue bagus sih. Bagus sih, asli sih. Jadi kalau misalnya kayak gue dulu sebelum gue punya bengkel ya, gue nggak mau datang ke bengkel kalau gue nggak kenal sama orang itu, sama yang di bengkelnya. Minimal kalau misalnya gue datang ke bengkel A, gue sama temen gue, si temen gue nih langganan ke situ, gue mau datang ke situ. Minimal gue bisa tanya sama dia, nih bengkel gimana nih, pelayanannya gimana, pengerjaannya gimana, orangnya profesional atau enggak gitu kan. Sekarang kan kalau gue kan pernah jadi konsumen dan sekarang gue jadi pelaku. Gue nggak mau orang ngerasain hal yang kayak gue rasain dulu. Jadi sebisa mungkin gue jaga
biar konsumen ngerasa nyaman gitu kan, datang ke sini tuh betah. Kalau mereka harus nunggu, ya walaupun bengkel gua kecil apa adanya begini, tapi kepuasan mereka tuh nomor satu deh. Mereka misalnya bisa antar mobil ke sini, terus mereka mau pulang lagi, kita tawarin, mau gua anterin? Enggak, gue naik Grab aja. Oke, silahkan naik Grab. Atau misalnya, lu bisa nggak ambil mobil gua? Ya? Iya. Lu bisa nggak ambil mobil gua? Ya udah ambil. Mau dimanapun posisinya ambil. Seringnya sih partner gue yang ambil. Karena gue punya Tapi beberapa. mungkin untuk kawasan Bogor dulu kali ya? Apa enggak? Jakarta juga nggak masalah? Kalau ngambil sih mungkin masih di Bogor dulu ya. Tapi kalau konsumen gue Jakarta pun ada. Ada ya, Jakarta juga ya? Iya. Ada yang temen gue, sahabat gue, ya secara dia sahabat gue, tapi dia jauh-jauh dari Jakarta ke Bogor buat ngebengkel ke gue doang. Ada yang konsumen baru kenal. Dia memang niat dari Jakarta datang ke sini gitu. Niat dari Jakarta datang ke sini mau benerin mobil di sini kan. Kalau misalnya mungkin dari ini kali, dari temannya juga kali. Ada yang dari temen, Instagram, ada yang dari IG. IG juga ya. Walaupun IG lo gua apa? apa? IG lo. Namanya Bengkelnya. @bengkelkafka. @bengkelkafka ya. Nah. Oke. Ada ya, gue juga nggak rajin-rajin banget upload ya. Karena emang dasarnya nggak terlalu suka sosmed. Ini juga gue punya IG aja semenjak gue punya bengkel. Sebelumnya gue nggak pernah punya IG, nggak punya. IG gue nggak punya, Twitter gue nggak punya, nggak ada. Gue nggak punya apa-apa, Facebook doang. Facebook karena dulu main game harus pakai Facebook. Nah, gue punya Facebook dan masih gue pakai sampai sekarang karena banyak juga tuh item-item yang gue perluin di Facebook. Kayak misalnya gue perlu spare part second yang biasanya mobil Eropa ya. Kalau mobil Jepang banyak kan di sini, di Bogor ya. Kalau Eropa kan rata-rata mesti Jakarta, Bandung, atau minimal paling dekatnya Depok lah. Gitu kan. Jadi gue perlu Facebook untuk nyari barang-barang itu. Nah, Mal, ngomong-ngomong spare part ya. Menurut lo, karena gue sempat ada yang ngomong, lo mendingan ngambil ya kalau misalnya lo mau ganti beberapa item spare part mobil lo, mendingan lo ngambil copotan ketimbang lo beli sama-sama original ya, copotan original atau beli original di dealer resmi. Iya. Katanya ada yang bilang nih, Mal, lu mendingan ambil copotan aja. Iya. Kalau gue sih lebih setuju yang seperti itu kalau gue. Alasannya kenapa? Kalau yang original nempel di mobil, ya jelas-jelas udah asli, bener-bener asli original. Tapi kan yang di dealer juga asli. Iya kan, kalau kita belinya di dealer dan dealernya bisa mempertanggungjawabkan. Kalau kita belinya di toko spare part, banyak loh toko spare part yang nakal. Honda resmi asli ada barcode segala macam. Padahal datang imitasi. Gitu ya. Banyak. Jadi better mendingan beli copotan ya, Iya. menurut lu, Mal ya. Kalau gue sih lebih cocok, tapi untuk item-item tertentu ya ada yang item tertentu. Kalau electrical gue lebih condong baru. Electrical, semua yang berbentuk elektrik ada perlu pakai soket listrik yang berbentuk listrik dan electrical gue lebih condong ke baru. Tapi kalau untuk hardware, perangkat keras gitu, gue sih ya 50-50 tergantung lah. Daripada imitasi, gue lebih cocok ke copotan. Gue lebih serak ke copotan kalau gue pribadi. Cuman kan balik lagi ke konsumen, maunya seperti apa. Ada yang kekeh pengennya tetap beli baru walaupun imitasi. Gue nggak mau tanggung jawab kalau ada kerusakan gitu. Kerusakan jangka pendek ya. Tiba-tiba baru dipakai seminggu misalnya itemnya tiba-tiba rusak. Gue nggak mau tanggung jawab gitu. Mal, gua sih tertarik lagi kembali ke laptop yang tadi tuh, Mal. Apa tuh? Yang elektrik untuk transmisi yang ini Matic ya. Yang jeduk itu, Mal. Iya. Selain daripada apa yang tadi kerusakan? Tadi ada sikring bolang putus. Selain itu ada nggak sih kendala dari Banyak. si jeduk itu? Banyak. Katakanlah sikringnya oke. Bisa kejadian jeduk nggak? Banyak. Itu jadi kalau yang gua lakukan kemarin ini, Pak, coba aja kuras oli, udah gua ganti baru karena ini 5 tahunan, Pak. Nah, oke, ketika gua beli tuh gua ganti, tapi tetep Mal. Jadi pagi-pagi jeduk. Kenapa nih? Kayak gitu. Kalau misalnya parkiran rumah gua mending mepet banget, bahaya juga. Habis, udah kan nempel. Jadi kalau Matic dia kan kompleks ya dalamnya ya, agak kompleks. Gue juga nggak begitu yang paham detail kalau bongkar, nggak begitu karena gue memang nggak megang ke arah situ. Tapi gue ada partner gue, temen gue, langganan gue juga. Jadi kalau ada Matic gue panggil dia. Nah tapi kalau untuk penyebabnya gue insya Allah tahu deh gitu. Jadi kalau ngejeduk itu bisa dari solenoidnya. Solenoid itu electrical. Jadi ada katup buka tutup, bisa dari itu. Bisa dari plat koplingnya udah aus, udah habis karena faktor usia atau penggantian oli Matic tidak teratur. Oli Matic kan ada umurnya. Gitu. Terus dari merek oli Matic yang nggak tepat juga bisa. Ya, tapi itu jangka panjang ya.
Jangka panjang. Jadi kalau misalnya pakai oli sembarang gitu, oli matic asal oli matic aja gitu. Jangka panjang rusaknya. Nggak begitu kita ganti langsung rusak besoknya, nggak juga. Jangka panjang. Matic sih sebenarnya kalau pemakaiannya rapi jarang rusak ya. Nah, banyak matic yang rusak, satu faktor usia. Udah nggak bisa dihindarin kalau udah usia. Karena mobil manual pun kopling ada habisnya. Karena kita pemakaian kan. Ada habisnya. Nah, kalau matic itu faktor usia udah nggak bisa dihindarin. Mau serapih apapun kita pakai, tetap pasti ada. Usia 30 tahun ke atas pasti. Nggak mungkin nggak. Nah, yang keduanya jorok pakainya. Mobil masih posisi agak jalan sedikit, masuk P, mau parkir. Atau misalnya mobil lagi mundur, set, gitu kan di R ya. Terus mobil belum berhenti total, udah masuk D. Duk, langsung jalan. Atau ngegas semau-mau. Atau dipindah-pindah giginya semau-mau dengan frekuensi yang lumayan sering gitu. Maksudnya dibikin kayak manual 1 2 3 4 gitu. Kan ada beberapa mobil yang ada 1 2 3 4 kan, baru drive gitu. Nah, itu sering-sering dimainin itu juga, itu pengaruh juga lama-lama bisa rusak. Kalau misalnya lu bilang dari maju ke mundur, kalau boleh posisi berhenti dulu. Baru diganti baru maju gitu. Terus sedikit tips juga kalau misalnya posisi berhentinya untuk mobil matic ya, kalau berhentinya di tanjakan atau di turunan, nah sebelum masuk P itu tarik rem tangan dulu. Di netral dulu nih. Tarik rem tangan, lepas rem kaki, mobil kan agak mundur dikit, tuk gitu. Baru masuk P. Kenapa? Kalau kita masuk P dulu, kita tarik rem tangan, di saat kita lepas rem kaki, otomatis mobil turun. Nah, nanti di saat pas kita mau jalan, narik dari P-nya itu pasti bunyi duk. Itu pasti. Nah, itu walaupun nggak terlalu ngerusak, cuman ya salah satu bentuk penjagaannya seperti itu juga bisa. Jadi gimana Mal kalau posisinya nanjak? Posisi nanjak atau turun? Nah, kita netral dulu nih di netral. Tarik rem tangan. Kaki injak dulu. Tarik rem tangan. Dilakukan rem tangan, tarik. Lepas rem kaki. Lepas rem mobil kaki. akan maju atau mundur. Oke. Baru masuk P. Kan kalau kita tarik rem tangan, mau sekuat apapun rem tangannya, tetap ada pergerakan. Ada, betul. Iya, itu maksudnya untuk menghindarin itu. Ketika ada pergerakan, masukin P. Nah, udah set bergerak, baru masuk P. Gitu. Jadi nanti di saat kita mau jalan, kita mau jalan lagi kan kita masuk ngelepasin dari P-nya pasti gampang kayak posisi parkir lurus. Begitu ya, pasti. Iya, pasti. Iya. Jadi entah itu dia mau pas posisi turun atau naik, tekniknya kayak tadi. Ya, kayak tadi gitu. Oke. Iya. Jadi lebih aman deh. Terus pergantian oli matic juga untuk mobil yang mobil Jepang gitu ya. Misalnya standar pabriknya kan tiap mobil beda-beda. Kalau misalnya untuk Honda Jazz sekian puluh ribu kilometer, oli matic harus ganti. Nah, itu harus rutin. Jangan sampai nggak teratur gitu. Itu harus kalau oli matic. Oli mesin pun sama. Kalau kelewat 1000-2000 masih oke lah, masih toleransi. Tapi jangan sampai yang kelewatnya banyak banget. Gitu, itu akan cepat ngerusak ke maticnya juga. Wah, gila seru banget nih Mal ya. Ini kayaknya kalau ngomongin otomotif nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi pertanyaan gue yang pernah gue alami aja, Pak. Iya. Iya kan? Kayak dari tadi yang lo jelasin gimana mobil ini supaya larinya kencang, lo bisa kerjain ya? Bisa. Lo bisa kerjain. Bahkan secara konsumsi bahan bakar dia bakalan lebih irit. Lebih irit. Itu udah pasti tuh Mal ya? Udah pasti. Udah pasti tuh ya? Udah pasti. Iya. Karena banyak bukan katanya soalnya, udah ngejalanin sendiri. Iya. Tapi tidak ada ini efek samping maksudnya? Insya Allah nggak ada. Nggak ada ya? Efek sampingnya gatel pengen ngebut mulu. Efek sampingnya itu doang. Iya, efek sampingnya itu. Iya. Gatel pengen ngebut mulu. Secara kecepatan Mal, signifikan? Jauh. Banget ya? Lebih enteng ya pastinya ya. Lebih ringan. Tenaganya lebih. Kayak Jazz juga kegembos kalau naik. Iya. Kegembos deh. Iya. Kan? Nah, kalau untuk mobil-mobil yang teknologinya generasinya baru, mereka tuh elektronik throttle body kan. Dia nggak pakai kabel gas lagi kayak konvensional yang zaman dulu. Kan dari karburator pindah ke injection pakai throttle body. Nah, throttle body ini pun disempurnakan lagi pakai elektronik throttle body. Jadi dari pedal gas kirim data ke lewat ECU masuk ke throttle body, dia untuk buka tutup katupnya. Nah, kalau kata kita gas injek dalam, tapi kalau kata ECU jangan buka, itu nggak akan ngebuka. Nah, itu yang menyebabkan kempos. Iya. Karena dia kan ngebukanya walaupun kita nginjek gas, kalau kata si ECU-nya
nggak sesuai, nggak sinkron datanya dia nggak akan kebuka. Bagaimana mau lari mobil? Iya. Gitu. Nah, kelemahan elektronik turbody itu. Gitu, ya. Iya. Nah, lu mensiasatinya untuk itu supaya tetap kebuka tuh ya. Iya. Ketika lu digas dikit doang dia udah ngebuka kabut gitu ya. Ngacir deh itu mobil. Iya. Oke. Iya. Rata-rata sih seperti itu ya kalau yang elektronik turbody. Terus mal gini mal, lu nih kalau gua lihat lu turun terjun langsung nih. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Kenapa Rugi gue. Kenapa lu gak ngecek aja sebagai pemilik Gini, bengkel? kalau gua cuman jadi bos yang cuman tulak pinggang sambil tunjuk-tunjuk, gua cuman dapat duit doang. Gua nggak dapat ilmunya. Oh, ini luar biasa nih. Iya, gua nggak dapat ilmunya, sedangkan orang Tapi mati-matian. capek jadi mal. Biarin, masih muda. Oh, Nanti yang kalau udah tadi tua bilang gua ya, tinggal karena lu suka juga sih ya. ntar kalau udah tua gua tinggal duduk. Gitu kan. Ya, karena kalau gua ngelihat orang mati-matian ngeluarin duit puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran untuk nuntut ilmu. Sekarang kita lihat dokter. Iya. Kalau misalnya dokter kita anggap garis lurus dengan mekanik profesinya yang bisa, misalnya gue dokter, lu orang biasa, lu ikut gue tiap hari, lu kan bisa jadi dokter. Bisa. Walaupun lu nggak kuliah kedokteran, Iya. tapi karena lu ngelihat gue tiap hari sebagai dokter, Iya. lu kan tahu harus berbuat apa. Ngerti nggak? Lu misalnya bukan dokter bedah, Oke. tapi lu ngeliatin proses bedah setiap hari selama bertahun-tahun. Iya. Otomatis kan lu akan bisa jadi ngebedah. Betul. Iya nggak? Betul. Nah, Bisa sama. itu karena biasa. Karena biasa. Betul. Makanya gue di sini kebetulan gue hobi. Nah, gue juga pengen dapat ilmunya. Oke. Gitu. Nanti suatu saat siapa tahu ilmu gue ini kan bisa gue, walaupun gak banyak, bisa gue turunin lagi ke orang lain kan bermanfaat lah. Yoi. Gitu. Apalagi orang itu bisa nyari nafkah dari ilmu yang gue turunin, itu bangga banget gue. Ngalir terus ya. Ngalir terus. Jadi ya seperti guru lah. Iya. Seperti guru. Jadi kayak guru itu kan ngajarin ke murid, nanti muridnya ngajarin minimal ke anaknya si murid itu. Jadi ilmu itu bermanfaat terus menerus, turun temurun. Dan gue yang gue yakini, kita dikasih rezeki udah nggak akan pernah ketukar, walaupun kayak banyak bengkel-bengkel yang nggak mau ngajarin atau pelit ilmu lah. Iya. Kalau gue semua konsumen gue kasih tahu caranya. gitu ya. Iya, gue kasih tahu caranya. Lu mau bongkar sendiri, ayo gue kasih tahu. Iya. Ntar kalau Ini juga dulu banyak kasih tahu. iya, dia bilang, konsumen gue bilang, ntar kalau besok lusa gue nggak ke bengkel ke lu, gue bongkar sendiri rumah, akan datang lu yang lain, gue gituin aja. Jadi lu nggak mau takut hilang. Enggak, sama sekali gue nggak takut. Betul. Karena gue pernah jadi konsumen, Iya. gue bisa, Iya. tapi gue punya duit, gue mendingan ke bengkel. Ngapain gue capek-capek? Betul. Mal, jadi gini Mal. Ini kita udah panjang banget ya. Oke, Pertanyaan terakhir buat lu. oke. nih. Buat teman-teman mungkin yang punya pemikiran gini nih, aduh gue beli mobil second, gue khawatir kenapa-napa nih, ngerong-ngerong gue, jajan mulu, dan gue nggak tahu biayanya berapa, yang ada duit gue habis, sementara gue menggunakan mobil itu kan intensitasnya cepet, inilah ya, Sering tuh. sering lah ya, gue cepet-cepet ke Jakarta kemana, Iya. dikit-dikit, aduh ini harus ke bengkel, sementara minim ilmu Mal. Iya. Nah, ada tips nggak buat lo, buat saya dari lo ya, buat teman-teman nih, milih mobil second tanpa harus khawatir. Apakah lu pilih aja spesifik mobil, misalnya mobil Jepang, dengan spesifikasi seperti ini, itu kemungkinan kerusakan cuma bla 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 bla, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak gitu, kebenaran, gue juga dulu pedagang mobil. Oke. Kebenaran. Oh, lu Sempet jual beli mobil gue. Cuman sebentaran doang, banyak 3-4 tahun doang. Oke. Nah, kalau beli mobil balik lagi ke diri sendiri. Kita perlunya untuk apa? Oke. Kalau kita perlunya bener-bener untuk mobile, kita betul-betul cari mobil yang bisa kita andelin untuk mobile. Terutama mobil yang kalau kita lihat banyak di jalanan, berarti mobil itu reliable. Bisa kita andelin. Kalau range harganya mungkin di bawah 100 juta ya, itu banyak banget pilihannya. Kalau perlunya sedan, ada Toyota Vios. Vios oke tuh ya? Itu bisa banget diandalin. Toyota Altis. Vios itu kok kecenderungan, maksudnya isunya ini banget, jadi jelek. Salah ya? Mobil yang Murah, dipakai bagus untuk ya? taksi, udah pasti itu mobil bisa diandelin. Iya, logikanya gitu. Logikanya, udah pasti irit,
udah pasti nyaman. Bener. Walaupun gak senyaman mobil yang lain nih. Kita bicarakan dari range harga dong. Betul. Nggak mungkin kita harga 80 juta kita pengen dapat kenyamanan yang harga 700 juta. Nggak bisa dong. Nggak bisa lah, jauh. Iya kan? Kita kan sesuai Nggak bisa harga. gitu. Iya, iya. Kita sesuai harga ya. Ah. Sekarang kayak mobil yang udah dipakai sebagai taksi, itu mobil udah pasti bisa diandelin. Pertama, segi bahan bakar pasti irit. Oke. Udah pasti nggak mungkin taksi boros. Jadi kalau mobil dipakai sama taksi, ya kita balik lagi ke gengsi diri kita ya. Betul. Kalau kita orang yang nggak gengsian, peduli amat. Itu dia, sebenarnya lebih ke gengsinya. Kadang kan mobil taksi, bensin. terus malu. Gue, Padahal mobil itu tuh sangat amat bisa diandalkan. iya sih. Kuat banget. Pasti dia punya analisa taksi juga, ya kan? Dianalisa Itu dulu. mobil kuat banget. Etios ya. Lu mau siksa kayak gimana juga. Asli, lu mau pakai Iya, muter-muter kemana. Iya. Bensinnya irit banget. Irit ya. Irit. AC-nya dingin banget. Bantingannya pun ya cukup nyaman lah. Oke. Untuk kita Vios pakai ya? daily use. Vios. Iya. Oh, Vios. Vios. Oh, Vios. Toyota Vios. Vios. Hmm. Etios maksud gua. Etios ya sama aja. sama lah ya. Cuman kalau Etios kan ada yang beberapa ya pengamat otomotif ya yang bilang ya bukan gue ya katanya produk gagal. Gagal di iya. sini bukan karena kualitas. Oke. Tapi mungkin Itu maksud gue Etios itu. kalau Etios itu gagalnya Gagal tuh apa sih? Kenapa? bentuknya, ergonomis duduknya, posisi dashboardnya kurang enak dilihat. Ini menurut pengamat Hanya otomotif, hanya itu. Secara mesin Luar bandel. biasa. Oh. Toyota mah udah jangan diraguin lagi. Kalau gue sih kalau untuk ketahanan ya, Iya, iya. gue lebih pegang Toyota daripada mobil Jepang lain-lainnya. Gitu ya. Toyota. Oke. Mungkin Toyota juga udah nyesel kali nyiptain mobil-mobil yang kayak begitu. Kenapa? Asli nyesel kayaknya gue rasa Kenapa Toyota. tuh? Terlalu kuat kalau kata gue. Asli, nyesel. Spare part Kalau mereka nggak laku kali ya? kalau Jarang dibandingin sama yang seumurannya tuh jauh lah. Kayak Corolla DX. Itu mobil generasi 80-an. Jangan bicara DX, sebelumnya lagi Corolla 73, awal generasi Corolla Oke. tahun 73. Sampai hari ini tuh masih banyak banget yang keliraran di jalan. Gue bilang, ini insinyurnya kalau boleh ngomong nyesel, gue nyesel nyiptain tuh mobil. Gak rusak-rusak, gak hancur-hancur. Coba kalau dibandingin dengan merek lain yang seumurannya. Oke. Oke. Masih ada nggak sebanyak itu gitu, ngerti nggak? Jadi memang bener-bener dia tuh bisa diandelin Oke. gitu. Jadi lebih ke Toyota ya, Mal ya? Kalau Tapi gue Toyota juga kayaknya hanya tipe-tipe tertentu kayak ya, yang lu tadi bilang kan? Vios, Altis itu bisa diandelin lah. Kalau pengen yang hatchbacknya Toyota Is, gue dulu pernah pakai tuh Toyota Is tuh, itu enak banget tuh. Itu benar-benar pernah gua. Itu enak banget. 2002 pernah. Iya, itu enak. Iya. Enak lah dipakainya, maksudnya bener-bener bisa kita andelin untuk kita mobile kemana-mana. Banyak Mal, gua kadang suka Iya, lihat bisa ada untuk mobile kemana-mana tuh Asik ya? udah nggak akan Asik. nyiksa lo deh, Iya, iya. nggak akan nyiksa banget. Iya, iya. Kalau gue sih recommendednya kalau nggak mikirin bentuk dan segala macamnya, bener-bener hanya untuk kaki, Iya. udah nggak ada pilihan lain. Irit, AC dingin, bantingannya enak, setirnya ringan, semuanya enak, posisi duduknya enak. Kita duduk di mobil lama tuh nggak capek, enak. Lu merekomendasikan mobil-mobil tadi lah ya. Iya, jadi kalau tergantung kebutuhan kan gue bilang kalau pengen buat gaya-gayaan ya jelas Eropa lah. Nyamannya dapet, kerennya dapet. Cuman kan kalau Eropa ada sedikit budget yang harus kita keluarin. Dari segi bahan bakar, dari segi spare part ya bohong kalau bilang harganya di bawah Jepang. Oke. Gitu. Pasti di atas lah walaupun nggak semuanya. Ada item yang lebih mahal, ada juga yang lebih murahnya juga ada gitu. Karena ada plus minus lah. Gitu. Oke. Jadi itu ya tips dari lu Mal ya. Terakhir Kurang nih, Mal, lebih. sebelum kita closing ada nggak yang mau lu sampein buat teman-teman mungkin entah buat yang pengusaha bengkel atau mungkin teman-teman yang anak-anak otomotif, yang penggiat di otomotif, Iya. mungkin ada yang mau lu sampein Mal? Ya kalau buat yang pengusaha bengkel mah ya sebisa mungkin jadikanlah konsumen tuh seperti raja lah. Gitu ya. Posisikan kita jadi konsumennya. Oke. Gue bukan ngajarin ya, gue Iya, bukan iya. ngeguruin. Cuman kalau misalnya semua bengkel akan bisa seperti itu, kayaknya nggak akan ada konsumen yang merasa tersakiti lagi. Betul. Karena setuju, gue Mal. sering banget, yang gue bilang tadi, gue tuh kerjaan gue nyebokin kerjaan orang. Nyebokin kerjaan orang banyak banget yang Banyak banget ya? ditipu bengkel anu lah, ditipu ini, ditipu itu Larinya gitu. lu. Sering lah banyak lari ke Oke, sini gitu. Mungkin ya visi misinya dirubah lah. Kita nggak munafik, kita juga kerja kan cari uang, Iya. tapi ya kepuasan konsumen jadikan nomor satu lah. Oke, Gitu. mantep banget. Nah, terus untuk dari segi konsumennya, jadi konsumen cerdas aja seperti yang gue bilangin Iya, tadi. Harus tadi agak ya. sedikit kritis lah. Oke.
Jadi mempersempit ruang gerak bengkel-bengkel yang mau nakal. Oke. Gitu. Karena itu ngaruh juga tuh malah. Ngaruh. Nah, kita... satu lagi tipsnya kalau misalnya kejadian mogok di jalan, nggak usah pakai pusing. Sekarang zaman udah canggih, tinggal buka Google cari towing. Oke. Lu tinggal derek mau ke rumah lu, mau ke bengkel kepercayaan lu derek, jangan mau lu ditodong sama bengkel-bengkel di pinggir jalan. Apalagi bengkel-bengkel daerah puncak atau daerah-daerah pesisir. Itu kan gila-gila. Iya. Miskin lu. Dirampok. Dirampok. Mending kalau dirampok bener. Oke. Udah dirampok nggak bener. Browsing lu mau di kota mana ada tuh towing. Gendong, jebret, bawa mau kemana lu mau. Selesai. Atau masuk ke dealer resmi aja sekalian. Dealer resmi nggak mungkin ngebohong. Nggak mungkin. Walaupun biayanya akan besar, tapi tetap pasti akan di bawah bengkel-bengkel nakal. Gue udah berapa kali baca-baca artikel-artikel yang ditipu sama bengkel-bengkel yang mogok di tol, si derek tolnya yang kerjasama sama bengkel itu. Oke. Itu hati-hati. Derek tol itu hati-hati. Itu. Gue bukan ngejelekin, derek jasa marga, tapi ini udah banyak banget orang yang berkeluh kesah dari situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi mendingan lo mau minta derek, misalnya mobilnya Toyota, ya udah bawalah ke dealer Toyota. Oke. Lebih aman. Lebih aman. Dan biayanya tuh nggak akan lebih besar daripada bengkel yang ada di referensiin sama derek-derek liar itu. Iya. Terus gini Mal, terakhir nih. Terakhir lagi nih. Terakhir nggak beres-beres terakhir. Ini kalau misalnya lo kan udah menjelaskan semua nih panjang lebar ini berapa jam gua nggak tahu nih. Terus kalau ada teman-teman yang nonton, lu boleh nyantumin kontak person nggak? Boleh. Menghubungi kemana nih kalau mau boleh. Lo? Dan ini lokasinya di mana nih? Tolong kasih tahu, Mas. Lokasinya ini ada di daerah terpencil. Di daerah Sifor Bubulak, Bogor Barat. Ya. Kalau mau cari di Google Map ada di ketik aja bengkel Kafka. Bengkel Kafka. Nah, cantumin ya di deskripsi. Kalau mau lihat-lihat IG, mau lihat-lihat posisi bengkel apa segala macem, apa aja yang pernah gua kerjain, ada hampir semua lah ada, walaupun gua nggak rajin-rajin banget, tapi ada lah referensi lu. Kalau mau lihat-lihat mungkin bukan orang medsos banget gua, mungkin mobil lu yang mau lu benerin sama yang pernah gua kerjain gitu, jadi lu lebih yakin. Ada di IG gua, iya di Instagram gua @bengkelkafka, nanti dicantumin juga di situ. Nanti kalau kontak personnya juga nanti gua kasih deh. Terakhir lagi Mal, untuk harga apa nih? Di sini gimana tuh? Kalau harga, yang tadi, kalau harga itu relatif. Kalau gue sih tergantung dari pengerjaannya ya. Semakin sulit ya nggak munafik, otomatis akan semakin mahal gitu kan. Tapi kalau gue seringnya pengerjaan beberapa item gue nggak hitung per satu item, jadi gue hitungnya borong. Kalau gue hitung per satu item, nantinya jatuhnya akan membengkak banget. Kan gue juga kalau konsumen lihat-lihat orang, kalau yang datangnya Sultan sih gue bebas sebut angka kan, iya nggak? Kalau yang datangnya, tapi gue yakin lu nggak yang ini sesuai pasti. Sesuai aja lah, sesuai dengan yang gue kerjain gitu. Oke Mal, thank you banget sekali lagi. Waktunya kita asik banget nih ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman, tapi yang jelas Mal, bukannya gue karena ngomong di depan lo, ini sosok Kamal ini gue kenal dari sejak SMP, jadi gue tahu banget dari visi misi yang tadi dia sampaikan. Dia apa sih ibaratnya, gue visi misi gue yang penting gue tanamkan kejujuran di itu gue tahu banget, dan gue yakin bener dari hati lo tuh ya. Mudah-mudahan di bengkel besar. Amin. Buat lo yang mau penasaran, mungkin ada kendala terkait mobil-mobil yang sedang lo pakai, lo bisa hubungi. Alamat bengkel Kafka ini gue udah cantumin di deskripsi. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman lo video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.